Kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu artis inisial NM. Mau siapapun yang bisa tahu di mana persembunyiannya AM, saya akan kasih 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim. Ada lagi salah satu mantan petinggi Polri, inisial SD, menantang mengatakan saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Siapa yang bisa membuktikan ini adalah tindak pidana pembunuhan, saya beri hadiah 10 juta. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima dan telah saya umumkan di publik. Saya menerima tantangan saudara. Sampai sekarang tidak ada respon. Kita buktikan mana? Apa? Mbak sudah 8 tahun ditinggal lagi. Mbak terus berjuang mencari keadilan buat Aiki. Tenang di sana ya. Tenang di sana. Ya Allah. Tenang di sana Aiki. Astagfirullah. Ya Allah. Mainnya bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtu Rudiana, ayah kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Bersama ini saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara Indonesia atas ketidakmunculan saya selama ini di media. Tentunya karena saya adalah seorang anggota kepolisian yang masih aktif, yang mana dibatasi dengan aturan-aturan yang berlaku serta kode etik kepolisian. Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rudiana langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Kalau live mungkin nanti saya mau panggil lawyer lagi bang. Nah berdua sama lawyernya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua Pak, berdua live di TV. Boleh nggak bang? Biar rakyat Indonesia. Oh biar sekalian gitu ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan bukan satu bang. Mungkin baiknya kita komunikasi dulu biar. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan Pak. Ada apa yang dilakukan sih? Mungkin kita atur lain waktu. Hah? Nah pertanyaannya juga itu lagi. Ya bang, Bang Marian. Gimana berdua kan makin masih mau dia ngetopnya kan. Ya ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang ini juga untuk mencairkan suasana seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi apa ya kalian buzzer ya, kalian para netizen yang bully Rasman, kalian tidak tidur mikirin Rasman, sementara saya tidur ngorok. Kemarin saya jalan, saya holiday pergi ke pulau saya, apa urusannya? Wahai para berangus penyiksa, para pengkhianat pejuang bangsa, sadarkah kau kebiadabanmu itu? Saat kau suruh si tak berdaya meminum air kencingnya, menahan panas olesan balsam di matanya, kau pantas menjadi kacang yang tak lagi mengenal kulitnya. Kau tahu, bibit unggul yang diharapkan malah menjelma menjadi tikus berseragam yang terus merongrong dengan rakusnya, menggerogoti urat nadi bangsanya. Banyak gajah yang membunuh semut semena-mena. Tangan lembut yang menahan sepatu besi takkan mampu menahan remuknya semalakama yang berada di ujung depan sepatu besimu. Kau tahu, bumi pertiwi semakin pilu, menatap runtuh pondasi kuat berjejak keringat. Bejana yang dulu utuh kini terbelah tak lagi satu, semua saling meluluh. Lalu berbondong-bondong membangun bejana baru berlandaskan ego tanpa toleransi. Persetan semua ini. Akankah diri terus berdiam, menahan pahitnya kebodohan, mengikuti alur tanpa tindakan, meratapi nasib menyesatkan? Tidak, tentu tidak. Kau tahu, ini negeriku, negeri yang kucintai hingga ku mati di tanah ini. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan.
kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran nggak? Tidak ada, Pak. Ini tonton orang loh. Indonesia tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar, Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya, Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius, Pak. Pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius, Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya, Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya, Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap, Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali, Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak, Pak. Buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah? Nggak berubah, ngapain takut, Pak? Orang saya berkata jujur, ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali, Pak. Takut sekali? Takut memang. sekali, Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Nggak takut karena berkata jujur, Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong, kamu takut? Takut sekali, Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak, Pak, sama sekali. Takutnya apa, Pak? Tinggal dilawan aja. Ya, jadi yang penting gini ya, saya juga sungguh-sungguh berharap jangan karena ada satu hal Anda itu dulu berbohong, sekarang berbohong lagi. Ya kan? Nah, syukur kalau betul dulu kau berbohong, kau menyatakan bahwa kamu menyesali perbuatanmu, pertahankanlah itu agar kami juga jangan tersesat. Kami nggak mau tersesat. Tapi kalau benar yang kamu katakan itu, kami akan tetap berjuang membela 7 terpidana itu. Siap, Pak. Ya? Nah, baik. Terima kasih, Dede. Terima kasih, Prof. Otto. Saya mau singgung soal politik. Saya ingin Kang Deddy menjawab itu. Kamu nuduh ya, saya politisasi kasus ini ya? Itu, saya mau... Pasti nanya. Tolong dijawab. Tanya sama Pak Otto, justru kasus ini akan menghambat saya tadinya. Ini kasus ini, kalau tidak Pak Prabowo sangat mencintai saya dan mendukung apa yang saya lakukan, nggak jadi nyalon gubernur. Serius ini. Saya serius. Jadi kalau dikatakan saya mempolitisasi kasus ini, justru kasus 7 terpidana ini akan membuat saya batal nyalon gubernur. Batal nggak sih? Enggak kan? Enggak, karena Pak Prabowo-nya menggunakan rasa. Kan kata Pak Prabowo begini, bantulah banyak orang. Kalau kamu tidak bisa bantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Kalau kamu tidak bantu sedikit orang, kamu bantulah 1 orang. Kalau kamu bantu 1 orang tidak bisa, jangan bikin susah orang. Nah, saya ini mengamalkan itu. Karena saya mengamalkan itu, rekomendasinya jadi cepat. Untung pimpinan saya Prabowo Subianto, kalau yang lain nggak jadi saya calonin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Deddy Mulyadi. Oke guys, jadi di dalam beberapa cuplikan-cuplikan video yang sudah kita tonton bersama sebelum tadi, semakin menunjukkan bahwa skenario-skenario yang dibuat oleh oknum-oknum ini begitu sangat sulit sampai kasus ini jalan sampai saat ini. Tapi bersyukur bahwa Peggy Setiawan sudah bebas vonis dan juga sementara Saka Tatal sedang di dalam proses sidang. Ya, kita berharap supaya semua bisa berjalan dengan baik, tidak ada hukum yang dipermainkan atau diperjualbelikan gitu ya. Dan ada sebuah perhatian kita yang sangat menarik di situ bahwa Deddy Mulyadi ditodong bahwa dia mempolitisasi kasus Vina ini. Terlepas dari
politisasi atau tidaknya ini sebenarnya panggilan kemanusiaan. Tanpa Deddy Mulyadi pun juga kita dari seluruh masyarakat Indonesia ini terpanggil untuk turut membuka suara, ya, membuka suara untuk membicarakan bagaimana di dalam penegakan hukum dan juga keadilan Indonesia itu harus diterapkan tanpa pandang bulu, ya. Jadi jangan jadi terlalu jauh sekali untuk membahasakan soal masalah politisasi. Terlepas dari Kang Deddy Mulyadi akan mencalonkan diri sebagai gubernur, ya itu keputusan dari Pak Prabowo di dalam menentukan siapa kader yang layak untuk dapat dipilih dan maju di dalam pencalonan. Dan beberapa waktu kemarin kita melihat bahwa ada Pak Hotman Paris menyinggung bagaimana masalah Kang Deddy Mulyadi pun jangan terlalu ikut campur soal masalah kasus Vina ini, apalagi mempolitisasi di dalam mempromosikan diri soal maju di dalam pencalonan gubernur ini. Tetapi terlepas dari itu ya, karena kita tahu Pak Hotman Paris sekarang sudah ambil posisi menjadi bagian di dalam Ibtu Rudiana, ya, yang dituduh sebagai pemain skenario atau ya pemain sutradaranya gitu ya. Dialah yang menskenariokan semuanya itu bagaimana soal kasus ini, ya. Kita punya hukum yang dapat menguji setiap kebusukan-kebusukan itu, hukumlah yang dapat membuktikan setiap skenario-skenario busuk itu. Saya tidak mau panjang lebar. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru lainnya di channel YouTube Ruang Isu. Salam NKRI.